Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Harapan bahwa semua ada dalam keadaan yang sehat. Di awal pekan hari ini, hari Senin, kita patut bersyukur karena kasih Tuhan terus menolong kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini bahkan minggu ini, kita akan mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh kembali menjumpai hari baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini. Di hari Senin Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kami hari ini dan bahkan minggu ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini diberi tema korban ucapan syukur. Ada seorang, biasa orang memanggilnya John Tua. Dia adalah seorang pria sederhana, yang pekerjaannya pun juga sederhana. Tugasnya adalah menyeberangkan anak-anak di jalan raya di sebuah sekolah ternama. Tugasnya setiap hari seperti itu. Ia pun, John Tua pun sangat sayang kepada anak-anak. Ia terus peduli kepada anak-anak. Pun juga sebaliknya, anak-anak sudah mengenal seorang pria ini, yaitu John Tua. Jadi setiap pagi dan siang ketika anak-anak kembali sekolah, ia dengan tekun melaksanakan pekerjaan itu. Anak-anak pun ketika hari libur merindukan John Tua. Tanaman-tanaman sayur di beberapa polybag. Dengan senang memetik buah yang terbaik, lalu bergegas pergi ke rumah Ibu Lee. Mengetok pintunya, lalu memberikan buah-buah segar dan sayur-sayuran kepada Ibu Lee. Ibu Lee kaget, karena ia merasa bahwa ketika ia membantu Pak John, itu adalah bantuan yang paling kecil dalam hidupnya karena ia adalah orang yang berkecukupan. Tetapi bagi Pak John, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dibuat oleh Bu Lee baginya. Pun juga di mata anak-anak, sebenarnya pekerjaan Pak John adalah pekerjaan yang luar biasa. Begitu hebat dilihat oleh anak-anak. Pak John dan juga Ibu Lee, bahkan anak-anak yang dibimbing oleh Pak John, adalah mereka ini mau memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana mengungkapkan ucapan terima kasih itu bukan hanya melalui hal yang terbesar. Tetapi hal-hal kecil dalam kehidupan kita bisa menjadi bukti bahwa kita mengucap syukur dan bahkan memuji Tuhan. Ucapan terima kasih yang tulus hanya dapat diberikan oleh orang-orang
yang tahu mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang orang lain perbuat kepadanya. Dan yang jelas saudara-saudara, orang yang tahu berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang sudah menolongnya, pasti orang tersebut tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan yang selalu dia limpahkan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau anak-anak mampu berterima kasih kepada Pak John, itu berarti anak-anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Pak John tua, untuk menolong mereka. Pun juga Ibu Lee. Ketika Pak John tua menyadari bahwa Tuhan memakai Ibu Lee untuk menolong dia, maka ia juga menyadari bahwa semua pertolongan yang ia terima, baik dari anak-anak maupun dari Ibu Lee, itu adalah Tuhan yang pakai bagi dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari? Mungkin kita tidak menyadari dan kita tidak mau melakukan hal-hal kecil. Saya beri contoh tadi, bagaimana Pak John mau melihat hal kecil yang dibuat oleh Bu Li adalah sebuah hal yang besar bagi dirinya. Lalu Pak John tua mengucap syukur. Mungkin kita dalam kehidupan kita seringkali mengeluh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saudara, memberi bukan hanya memberi ketika kita berkelimpahan. Ketika kita punya banyak. Kalau kita punya banyak, wajar kita memberi. Tetapi apakah ketika kita tidak punya banyak apa-apa, lalu kita mengatakan, ngapain saya mau memberi? Saya tidak punya kok. Tetapi hal kecil yang kita buat, air minum sekalipun saudara-saudara, bisa berdampak besar kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu, saya dan saudara harus melihat apa yang saya gambarkan tadi. Bahwa melakukan hal-hal kecil untuk menolong orang lain bisa berdampak besar. Dan bisa menjadi bagian dari ungkapan syukur kita bahwa kita masih bisa berguna bagi sesama kita. Untuk itu, bersyukurlah selalu karena banyak alasan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus pun dalam beberapa pelayanannya, ia selalu mengucap syukur. Ingatkah saudara-saudara bahwa ketika ia akan memberi makan 5.000 orang bersama dengan murid-muridnya, sebelum dia memberikan itu, menyatakan mujizatnya kepada orang banyak, ia mengucap syukur kepada Bapanya di sorga. Kita pun wajib sebagai pengikut Kristus untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Pagi ini jangan lupa mengucap syukur. Terpuji Dia. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena juga tak pernah putus kasih-Mu kepada kami. Terus Engkau menolong kami setiap saat. Setiap hari. Engkau terus membimbing kami. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Baik yang ada di Jemaat Barabaraya maupun saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengucap syukur dalam hidup mereka. Karena kehidupan ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menikmatinya juga. Kami akan terus takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, kehidupan anugerah Tuhan. Juga Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, pelihara mereka. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Kehidupan keluarga kami masing-masing kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan, kami percaya Tuhan akan menolong kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Silakan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, keluarga, kerabat kita yang ada, saudara-saudara kita. Dan jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.